Salam akal sehat. Saya Markus Malar, OSASH. Melalui video ini ingin menyampaikan opini dan pendapat hukum terkait putusan Mahkamah Agung yang menghapus batas usia calon gubernur, calon wakil gubernur. Ada beberapa pertanyaan kritis terkait dengan situasi ini. Pertama, secara kompetensi dan secara predikat, masih layakkah mahkamah ini disebut agung? Dan secara predikat, masih layakkah para hakim ini disebut yang mulia? Pertanyaan kritis ini mengawali pertanyaan-pertanyaan kritis berikut dan analisis saya terkait dengan putusan MA yang baru saja keluar itu. Pertanyaan kritis berikut adalah secara esensi, secara substansi, apakah putusan Mahkamah Agung untuk menghapus batas usia pencalonan gubernur dan wakil gubernur adalah pure pertimbangan hukum, pertimbangan nalar hukum, demi kepastian hukum, ataukah ada faktor X yang lain? Kalau itu secara substantif dan secara esensi, putusan itu benar-benar pure, murni pertimbangan hukum demi bonum commune, demi kebaikan bersama, demi rule of law, kepastian hukum, demi supremasi hukum, hukum sebagai panglima tertinggi, dan demi salus populi, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan demi justitia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. It's okay. Saya memberikan hormat. Tetapi bila putusan itu dipengaruhi oleh faktor X di luar kompetensimu dalam bidang yudikatif sebagai penjaga hukum dan penjaga keadilan dan sebagai penegak hukum, maka sangat-sangat disayangkan. Yang berikut, pertanyaan kritis yang berikut. Dari segi tempus, timing, juga lokus, ruang dan waktu. Putusan ini diambil dalam suatu ruang diskursus
terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang mengintervensi dunia penegakan hukum seperti di MK waktu pencalonan cawapres yang sekarang sudah dipilih oleh rakyat dan akan menjadi cawapres bagi Indonesia ke depan, dengan menyalahgunakan MK dan mengangkangi konstitusi hanya karena kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu, golongan tertentu. Secara timing, sekali lagi, secara tempus, putusan ini masih dekat dengan penyelewengan di MK. Nah, sekarang terjadi lagi di MA. Nah, secara timing ini bertepatan dengan wacana pencalonan adiknya Gibran, anaknya Jokowi, Kaisang, yang baru 2 hari masuk partai langsung jadi ketua umum, karbitan itu, dalam perhelatan politik pilkada bulan November nanti, kalau putusan ini ada hubungannya dengan kepentingan politik nepotisme ini, sangat-sangat disayangkan. Dan menurut saya wajar-wajar saja dan secara nalar hukum sangat logik dan masuk akal ketika orang menghubungkannya ke sana. Karena timingnya, karena tempusnya, juga karena ruang saat ini. Yang berikut, pertanyaan kritis secara politis. Apakah putusan MA ini bebas dari intervensi politik? Semoga demikian. Tapi kalau ini ada intervensi politik, terutama politik kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu, keluarga presiden misalnya, nepotisme, ya, terbukti misalnya di Medan mau mencalonkan anak mantunya, di Sumut, di DKI Jakarta, dan sekarang abangnya sudah masuk di cawapres. Kalau itu ada unsur politik, lagi-lagi sangat disayangkan. Maka pertanyaan pertama tadi, lembaga ini tidak layak lagi disebut Mahkamah yang Agung, tetapi menjadi tempat transaksi politik, deal-deal politik, tempat permainan kepentingan-kepentingan. Ayo, mari kita kritis dan jernih melihat putusan ini. Dan kita mengawalnya. Saya berharap semoga putusan ini sungguh-sungguh pure pertimbangan hukum untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh kaum muda Indonesia untuk terlibat dalam percaturan politik. Yang punya kompetensi, punya kemampuan, dibuka peluang. Tetapi kalau ini hanya demi kepentingan nepotisme, lagi-lagi saya harus katakan, sebaiknya Mahkamah Agung kembali ke marwahmu sebagai penjaga dan lembaga yang diberi oleh konstitusi, oleh undang-undang, untuk memastikan hukum itu memiliki supremasi dan kepastian. Terima kasih.